data mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana ada nomor 1 sampai 10 dan ada data untuk disiplin kerja 54, 42, 47, 45, 41 dan seterusnya. Untuk data kinerja ada 62, 58, 60, 58, 58 dan seterusnya. Nah, dengan tabel ini kita disuruh mengerjakan 3 soal. Yang pertama, tentukan persamaan regresi Y terhadap X menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan yang kedua, berapa koefisien korelasi hubungan linear kedua variabel tersebut. Dan yang ketiga, apakah yang dapat saudara simpulkan dari kedua hubungan variabel tersebut ya. Nanti kita menjawab. Yang pertama, yang bagian A, menentukan persamaan regresi terhadap X menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, dari tabel yang kita dapat, kita mengetahui jumlah N sama dengan 10, nilai disiplin kerjanya ada 54, 42, 47, dan seterusnya seperti yang pada tabel. Begitu juga dengan nilai kinerja, ada 62, 58, 60, 58, 58, dan seterusnya. Data-data ini kita ambil dari tabel. Dan untuk nilai disiplin kerja sendiri dengan simbol XI dan kinerja YI. Mari kita melakukan penyelesaian dengan menghitung rata-rata. Rata-rata nilai X atau disiplin kerja ada 54, ditambah 42, ditambah 47, ditambah 45, ditambah 41, ditambah 38, ditambah 28, ditambah 47, ditambah 56, ditambah 22 per 10. Hasilnya 420 per 10 sama dengan 42. Jadi rata-rata nilai X atau disiplin kerjanya adalah 42. Lalu rata-rata nilai kinerjanya berapa? Kita akan mencari bersama, yaitu 62 ditambah 58 ditambah 60 ditambah 58 ditambah 58 ditambah 40 ditambah 3 ditambah 59 ditambah 65 ditambah 35 per 10 sama dengan 538 per 10. Jadi rata-rata nilai Y kinerja sama dengan 53,8. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rata-rata kedua variabel, kita menghitung selisih kuadrat XI kurang X pangkat 2 dan YI kurang Y pangkat 2. Nah, untuk disiplin kerja atau XI-nya kan 54, 42, ini sesuai data yang tadi. Begitu juga dengan kinerja, ada YI 62, 58, ini sesuai dengan di tabel. Nah, lalu dari mana datanya yang ini? Kan seperti itu. Nah, mari kita melakukan penyelesaian di sini. Kan judulnya kan XI kurang X. Nah, kita ketahui X-nya 42 dan XI-nya 54 dan seterusnya. Kita buat contohnya satu saja ya. 54 dikurangkan kurang X 42 sama dengan 12. Nah, 12 ini dipangkatkan ini dipangkatkan 2, yang artinya 12 dikali 12 sama dengan 144 kan. Nah, jadi hasil XI kurang X pangkat 2 sama dengan 144. Begitupun selanjutnya, 42 dikurang 42 kan 0, jadi mau dipangkatkan pun tetap 0. Begitupun selanjutnya ya, sampai ke bawah. Lalu XI kurang Y. Nah, kita sudah mendapatkan Y-nya 53. Dan sini Y-nya berapa? 62. 62 kurang nilai Y 53,8. Hasilnya berapa? 8,2. 8,2 ini kita kuadratkan juga sama seperti yang di X. Kita kuadratkan yang artinya 8,2 dikali 8,2. Artinya 17,64. Salah. Sorry. Ini hasilnya ini 67,28.
sampai ke bawah. Setelah itu ya ditotalin saja. Yang totalnya 420, 538, yang ini 1012, yang ini 971,6. Nah, setelah kita mendapatkan selisih dari kedua variabel tersebut, kita akan menghitung koefisien regresi Y terhadap X-nya yang menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B1 dikali XI. Nah, kita kan yang tahu data XI ya, disiplin kerja kan. Nah, lalu A tambah B1-nya bagaimana? Mari kita cari dengan rumus B1 sama dengan XI kurang X pangkat 2. Dan YI dikurang Y sama dikuadratkan per sigma XI kurang X pangkat 2. Lalu XI dengan ini kan sama, namun hanya pembedanya di sigma, yang artinya yang ini adalah data dan yang ini adalah total keseluruhan. Oke. XI kurang X kuadrat yaitu datanya dimasukkan saja 144 dan X-nya berapa? Ini YI kurang Y kan. XI kurang X adalah yang ini. Sorry. Nah, yang YI kurang Y kuadrat hasilnya yang ini. Ini kita tambahkan, lalu yang ini dikali yang ini dengan yang ini dikalikan. Jadi ini dikali ini, lalu ditambah ini kali ini, lalu ditambah ini dikali ini. Ngerti kan? Nah, ini kedua data ini dikalikan, ini XI dengan YI dikali lalu ditambah, lalu per sigma XI kurang X, dimana yang ini totalnya yang 1012. Nah, sama dengan ini totalnya ini ditambah 0 karena 0 kali 764 ini kan 0, 961 ditambah 158,78 dan seterusnya, dan ditambahin lalu per 1012. Nah, hasilnya 141.320.134,7 per 1012. Oke. Jadi B1 sama dengan 139.644,40. Setelah kita mendapatkan B1, kita mencari A sama dengan YI kurang B1 dikali XI. Nah, YI-nya berapa? YI ini total dari YI 538 yang dari tabel. 538 dikurang 1.369.644,40 dikali 420. Ini data B dan data XI. Oke. Hasil A sama dengan minus 58.650.110. Oke. Lalu kita masukkan yang Y-nya. Y sama dengan A tambah B1 kali XI. Nah, XI-nya kita udah dapatkan dari tabel 420 ya. Dan A-nya yang ini dan B-nya yang ini. Kita masukin saja. A berapa? Minus 58.650.110 ditambah 139.644,40 dikali 420 yang hasilnya Y sama dengan 538. Jadi koefisien regresi Y terhadap X menggunakan metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan 538. Selanjutnya kita mengerjakan yang B. Berapa koefisien korelasi hubungan linear kedua variabel tersebut? Nah, untuk menghitung korelasi hubungan linear kedua variabel itu, kita menggunakan rumus R sama dengan XI kurang X dikali YI dikurang Y per akar dari N dikali data X, total data dari XI kurang X kuadrat dikali total data YI dikurang Y.
Nah, yang ini adalah data pertama dari XI kurang X, yang 144 dikali data YI kurang Y, ditambah data kedua dari XI dikurang X dikali data kedua YI kurang Y. Berikutnya seperti itu juga, data kedua, data ketiga, ditambah data keempat, data kelima, dan seterusnya ya. Per N jumlahnya ada 10, total XI kurang X-nya 1012, total YI kurang Y kuadratnya 971,6. Nah, itu ditotalin yaitu 900, yang dalam kurung ditotalin terlebih dahulu 9.682,56 ditambah 0 ditambah 961. Ini semua ditotal dalam kurung dan ini hasilnya. Lalu akar dari 10 ini masih tetap sama. Jadi ini total hasil dari akar 10 dikali 1200 dikali 971,6 ini 30.908,480. Jadi ini dibagikan dan hasil R-nya sama dengan 0,4572. Nah, kita sudah mendapatkannya kan? Lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari hubungan kedua variabel di atas itu, berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin kerja dengan kinerjanya. Dengan arti semakin tinggi disiplin kerja karyawan, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Dan untuk menggiatkan disiplin kerja ini, karyawan perusahaan dapat menerapkan program seperti pelatihan, pemberian reward, dan penegakan aturan. Dengan hal ini juga, perusahaan dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Artinya, disiplin dan kinerja ini berhubungan, dan semakin tinggi disiplin karyawannya, kinerjanya akan semakin bagus. Dan setelah ada kinerja yang bagus, diharapkan kepada perusahaan memberikan reward agar lebih semangat dalam produktivitas, namun tetap menegakkan aturan ya, seperti itu. Yang kedua, kesimpulannya adalah nilai koefisien korelasi R yang diperoleh akan 0,4572. Nah, nilai ini mendekati 1, kan? Mendekati 1, namun menunjukkan adanya hubungan positif yang bergerak searah. Namun, hubungan kedua variabel ini tidak terlalu kuat karena masih jauh dari kata 1. Meskipun kedua variabel bergerak searah, perubahan nilai pada satu variabel tidak selalu diikuti perubahan nilai proporsionalnya. Artinya seperti ini. Kalau kalau disiplin kerjanya berubah, ya memang hasil kinerjanya juga berubah, namun tidak terlalu kuat atau bahkan ya kinerjanya tetap bagus walaupun disiplinnya kurang, karena nggak semua dari karyawan itu yang tidak disiplin. Nah, kalau persamaan regresinya sendiri yang diperoleh kan 538. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat, yang sangat kuat antara disiplin kerja dan kinerja. Perubahan kecil pada disiplin kerja akan menghasilkan perubahan yang besar pada kinerja YI, karyawan suatu perusahaan. Hal ini juga berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada disiplin kerja, rata-ratanya akan meningkatkan kerja sebesar 581 unit. Wah, keren sekali kan? Jadi artinya itu dari yang ini, karena hubungan positifnya sangat kuat, jadi ketika kedisiplinan kerja suatu karyawan itu walaupun hanya kecil disiplinnya, seperti tidak terlambat, tidak sering ngobrol, itu kan hal-hal kecil ya. Nah, itu sangat berpengaruh kepada kinerja, seperti kayak wah lebih disiplin, kinerjanya juga bagus, dipandangkan lebih bagus. Jadi perusahaan itu juga akan dipandang baik sama masyarakat, dan itu akan meningkatkan hasil kinerja dan produktivitas dari perusahaan tersebut. Jadi inilah hasil saya yang mengerjakan ketiga soal tersebut.